Saudara-saudari yang terkasih, pada hari Rabu kemarin saya jalan-jalan ke Gambung, ke daerah Ciwidey sana, tetapi bukan menuju Ciwidey. Dari sebelum menuju Kawah Putih itu belok ke kiri. Itu kalau pernah ada yang retret di sana, itu ada Wisma Retret Alusius Gambung. Nah, itu di daerah sekitar itu. Apa kepentingan saya ke sana? Di sana itu sedang dimulai program pemberdayaan warga masyarakat di situ, dan diawali dengan penyediaan air bersih untuk satu RT yang mengalami kesulitan untuk kebutuhan mereka berkaitan dengan air bersih. Bentuk bantuan yang dilakukan adalah dengan membantu program pipanisasi dari sumber mata air menuju ke RT itu. Jaraknya ada sekitar 6 kilo. Ya, dari RT itu mengambil dari sumber air di atas. Nah, pipa yang disediakan berarti ya sekitar 1000 batang pipa untuk itu dengan diameter yang cukup besar. Yang menarik adalah sebetulnya kepastian mengenai bantuan ini baru diterima itu sekitar, kalau hari Rabu kemarin berarti sekitar 5 atau seminggu sebelumnya, 5 hari atau seminggu sebelumnya. Tetapi begitu mereka mendapatkan kepastian tentang itu, mereka langsung bergerak. Jadi proses ini sebetulnya cukup lama. Dari beberapa bulan yang lalu kami sempat bertemu dengan warga, lalu pada waktu itu diperoleh kesepakatan bahwa untuk pengerjaan pipa itu terpasang akan dilakukan kerja bakti. Dan memang itu yang kami harapkan. Dan syukurlah itu muncul dari pihak mereka, bahwa mereka mau berpartisipasi, bukan hanya sekedar menerima, tetapi mereka pun mau mengerjakan itu. Maka ketika hari Rabu kemarin saya datang bersama dengan tim itu, mereka sudah langsung mulai menggali. Penggalian tanah untuk pipa itu ya dari sekitar 6 kilo itu sudah sekitar setengah kilo itu digali, tinggal menunggu pemipaannya. Kita sekarang itu bisa dengan mudah melakukan seperti itu. Ya. Artinya apa? Memindahkan air dari satu tempat ke tempat yang jauh. Sarana-sarana yang ada sudah sangat membantu kita. Dan kita mengalami bagaimana di rumah kita masing-masing air juga sudah datang sendiri sampai ke rumah kita. Entah itu yang harus melalui jalur mendapatkan air melalui pelayanan PDAM yang disalurkan melalui pipa-pipa sampai ke rumah kita, ataupun kita yang punya sumur di rumah. Ya, tidak harus menimba sumur itu, air sumur itu sudah ada alat untuk mengangkat airnya sehingga itu tersedia bagi kita. Tetapi jangan dibayangkan itu terjadi pada zaman Yesus ini. Itu ketika diceritakan di dalam bacaan Injil bahwa Yesus itu ketika ibunya mengatakan kepada para pelayan, lakukanlah apa semua hal yang dimintanya. Lalu Yesus meminta para pelayan itu untuk memenuhi tempayan dengan air. Itu bukan sesuatu yang sederhana. Dikatakan 6 tempayan air, masing-masing tempayan isinya 100 liter. Tidak mungkin membawa tempayan itu ke tempat pengambilan air, karena pengambilan air itu pasti di sumur di kota itu yang biasanya hanya tersedia satu sumur untuk seluruh warga. Jadi yang dilakukan harus membawa tempat yang lebih kecil, dan itu harus bolak-balik berulang kali. Mengisi 6 tempayan air, masing-masing isinya 100 liter. Tetapi mereka melakukan itu, dan ini saya kira mirip dengan yang tadi saya jumpai, peristiwa kecil yang saya jumpai di Ciwidey. Orang tidak hanya sekedar menerima bantuan, tetapi mereka mau bekerja juga, ikut ambil bagian di situ. Maka satu poin penting yang
hendak dihadirkan melalui mukjizat hari ini adalah Tuhan mengadakan mukjizat itu tidak begitu saja. Sebetulnya kan bisa saja. Yesus langsung menyediakan anggur, mengubah air menjadi anggur saja bisa. Menyediakan anggur yang sudah tersedia di situ bukan sesuatu yang sulit. Ya, tetapi Yesus melibatkan para pelayan dan mereka melakukan itu dengan senang hati. Karena para pelayan itu mungkin berpikir juga ini adalah tugas mereka dan itu berpengaruh terhadap tuan rumah yang mengadakan pesta perjamuan nikah. Jadi mereka pun melakukan itu bukan untuk dirinya sendiri. Mereka melakukan itu supaya tuan rumah tidak merasa malu karena kehabisan anggur. Itu juga yang dilakukan Bunda Maria sehingga ia datang kepada Yesus putranya. Mengatakan mereka kehabisan anggur. Saudara-saudari yang terkasih, mukjizat itu mengandaikan bahwa kita ikut ambil bagian di dalamnya. Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan untuk diubah menjadi anggur? Masing-masing dari kita memiliki air di dalam hidup ini. Mari kita sediakan itu untuk diubah oleh Tuhan sendiri menjadi anggur. Dan kalau kita merenungkan tadi ada 6 tempayan air. Maka mari kita merenungkan 6 hal yang berkaitan dengan air. Kita mulai dari kegunaan atau manfaat air. Air adalah sesuatu yang biasa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak kegunaan, tetapi paling tidak ada 3 kegunaan yang sering dan hampir selalu kita lakukan. Di luar itu masih ada banyak kegunaan yang lain. 1, air itu untuk minum. Kita bisa minum apapun, ya, orang bisa minum soft drink, minum kopi, minum minuman yang lain. Tetapi kebutuhan utama kita itu sebetulnya adalah air biasa. Ya, kita membutuhkan untuk minum air biasa itu setiap hari. Dan itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita selalu menyediakan itu. Manfaat yang kedua, air itu biasa dipakai untuk memasak. Dan itu juga yang kita lakukan sehari-hari, terutama ibu-ibu yang biasa memasak di rumahnya. Ya, hampir selalu menggunakan air. Menggunakan air itu untuk kebutuhan memasak. Ya, kecuali ya sekarang zaman sudah berubah. Tidak perlu memasak, makanan datang ke rumah, kan itu. Tetapi kebutuhan makan setidaknya masih menjadi kebutuhan kita. Sehingga untuk tersedianya makanan itu di dalam hidup kita tetap dibutuhkan air. Jadi itu juga adalah sesuatu yang biasa di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, fungsi yang ketiga, air itu dipakai untuk mencuci. Ya, mencuci semua hal supaya menjadi bersih. Sama dari mencuci hal-hal yang kecil sampai yang besar. Ya, dari mencuci bahan-bahan makanan yang kita pakai, mencuci pakaian kita, mencuci mobil. Semua fungsinya sama, membersihkan. Ya, ketika itu dipakai untuk mencuci, maka fungsinya adalah untuk membersihkan kotoran supaya menjadi bersih. Maka 3 tempayan itu boleh kita bayangkan sebagai 3 fungsi manfaat air yang hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Masih ada fungsi lain, kita tahu air itu bisa dipakai untuk pembangkit listrik. Ya, tetapi itu kan tidak pernah kita jumpai juga di dalam hidup kita sehari-hari. Sekurang-kurangnya yang hampir selalu hadir di dalam kehidupan kita 3 fungsi air ini tadi. Ya. Untuk minum, untuk memasak, dan untuk membersihkan atau untuk mencuci. Bagi kebanyakan dari kita, hanya air yang benar-benar dapat
memuaskan rasa haus kita. Ya, pada umumnya. Jadi orang mau minum jenis minuman yang lain, ya tetap saja minum air. Hanya air biasa yang bisa betul-betul memberikan kepuasan. Oleh karena itu, ini bisa juga menjadi bahan perenungan kita, terutama kalau kita merenungkan peristiwa perubahan air menjadi anggur dalam peristiwa perjamuan nikah di Kana. Maka ini bisa menjadi inspirasi untuk merenungkan tentang bagaimana Anda semua menjalankan hidup rumah tangga, relasi antara suami dengan istri. Tetapi bagi yang belum menjalani hidup berumah tangga, ini bisa menjadi inspirasi untuk merenungkan tentang bagaimana kita menjalani kehidupan beriman kita. Dalam hidup rumah tangga, terkait dengan hidup rumah tangga, relasi antara suami dengan istri. Merenungkan tentang peran atau fungsi air itu seringkali digunakan untuk minum. Selama suami dan istri, pasangan, ya, saling memuaskan kebutuhan, seluruh kebutuhan rohani, kebutuhan emosional, kebutuhan material, kebutuhan sosial, kebutuhan finansial juga, kebutuhan keuangan, kebutuhan akan keintiman, rasa dekat, dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya, maka mereka, Anda sebetulnya sedang menawarkan air minum. Disediakan oleh pasangan untuk diubah oleh Kristus menjadi anggur. Ketika masing-masing berusaha untuk memuaskan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan pasangannya. Karena apa? Hakikat sakramen perkawinan Katolik salah satunya adalah kebaikan untuk pasangan. Ya, Bu Kesia yang baru grace menikah masih ingat, ya, membangun kebaikan pasangan. Kan itu. Jadi ketika masing-masing menawarkan hal yang memberikan sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan pasangannya, itu adalah tawaran yang kita berikan kepada Tuhan, air yang kita berikan kepada Tuhan untuk diubah menjadi anggur di dalam rumah tangga kita masing-masing. Bagi yang belum menikah bagaimana? Ketika kita memberikan sesuatu di mana itu menjawab kebutuhan yang ada di sekitar kita, kehausan yang ada di dalam masyarakat kita, itu juga kita menyediakan air untuk diubah oleh Yesus menjadi anggur yang lebih manis tentu saja. Yang kedua, air dipakai untuk memasak. Memasak atau menyediakan makanan mungkin tampak sebagai sesuatu yang biasa. Dan di dalam hidup, apalagi itu di dalam hidup pernikahan, di dalam hidup rumah tangga. Begitu pula air yang disediakan bagi Kristus pada pesta pernikahan di Kana. Itu adalah sesuatu yang biasa juga sebetulnya. Memasak atau menyediakan makanan merupakan kegiatan yang biasa di dalam pernikahan. Biasanya juga dilakukan oleh ibu-ibu, ya. Tetapi tidak jarang juga ada bapak-bapak suami yang memasak juga di rumah. Tetapi itu adalah sesuatu yang biasa yang dilakukan di rumah. Tetapi yang biasa itu menjadi sangat penting, ya. Bayangkan kalau tidak pernah ada upaya untuk memenuhi kebutuhan makan di dalam rumah tangga. Apa yang akan terjadi dalam rumah tangga itu? Ya pasti kacau. Itu biasa tetapi menjadi sesuatu yang penting. Maka ketika di dalam relasi hubungan suami istri di dalam rumah tangga, masing-masing pasangan, suami maupun istri memastikan bahwa makanan yang disediakan di rumah itu terjamin, itu hal yang biasa. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri,
Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan anaknya, tetapi itu juga menjadi air yang kita tawarkan kepada Tuhan untuk diubah menjadi anggur. Melakukan hal-hal yang biasa di dalam rumah tangga, biasa tapi penting, itu biarkan itu diubah menjadi anggur oleh Tuhan Yesus sendiri. Itu tempayan yang kedua. Tempayan yang ketiga, kita tadi melihat salah satu fungsi atau peran air itu untuk membersihkan atau untuk mencuci. Air digunakan untuk membasuh, dan dalam baptisan yang kita terima, air melambangkan pembersihan atas dosa-dosa kita. Maka dengan kata lain, air melambangkan pengampunan dalam fungsinya untuk membersihkan atau menghapuskan. Demikian pula setiap kali seorang istri dan suami saling mengampuni, saling mempersembahkan kepada Kristus air pernikahan yang ia ubah menjadi persatuan yang kekal, maka itu juga bentuk menyediakan air untuk diubah menjadi anggur. Pengampunan di dalam keluarga adalah air yang kita sediakan untuk diubah oleh Kristus menjadi anggur yang lebih manis. Saudara-saudari yang terkasih, ketika pasangan tidak saling memaafkan, tempayan mereka kekurangan air untuk diubah menjadi anggur oleh Kristus. Itu juga bisa kita renungkan untuk yang belum menikah. Apakah kita menyediakan air pengampunan itu di dalam hidup kita untuk diubah oleh Tuhan sendiri? 3 tempayan. Untuk minum, untuk menyediakan makanan, dan untuk membersihkan. 3 tempayan berikutnya dapat kita renungkan berkaitan dengan sifat atau ciri air. Nah, ini anak-anak pasti tahu. Ya. Yuk, ciri air apa? Ini pelajaran SD atau SMP ya. Ayo sebutkan ciri-ciri air. Sifat air. Ya. Cair. Cair itu artinya ya. Cirinya apa air yang membedakan dengan sifat yang lain? Air ada warnanya? Ada? Ada enggak warnanya? Apa warnanya? Bening bukan warna, ya. Ada warnanya? Air tidak berwarna. Ya. Kalau berwarna berarti airnya itu tercemar atau ya terkontaminasi oleh warna itu, atau untuk kebutuhan lain ya supaya ada warnanya, maka dikasih pewarna. Aslinya ya tidak berwarna. Ciri yang kedua apa? Air. Yang ibu-ibu deh, anak-anak mungkin masih belum ini. Bu Guru. Bentuknya mengikuti wadahnya, itu artinya apa? Air itu tidak berbentuk. Ya. Maka dia ditaruh dimanapun, menyesuaikan dengan tempat di mana dia menaruh. Di mana dia disimpan, dia akan menyesuaikan dengan tempat menyimpannya. Dan ciri yang terakhir, air itu tidak berasa. Kalau ada rasanya berarti ada tambahan, dikasih gula menjadi rasanya manis, ya. Dikasih sesuatu yang dikasih perasan jeruk menjadi asam. Tetapi pada dasarnya air itu tidak berasa. 3 tempayan berikutnya kita bisa renungkan dari 3 ciri air ini. Tidak berwarna, tidak berbentuk, dan tidak berasa. Ciri air yang tidak berwarna dapat menandakan sifat transparan. Ya, maka ada istilah bening tadi kan, transparan. Transparan itu melambangkan apa? Menunjukkan kejujuran. Kejujuran, keterbukaan. Oleh karena itu, seorang istri dan suami
mesti memiliki semangat ini, transparan satu sama lain. Baik itu secara emosional, secara spiritual maupun secara intelektual, apalagi secara finansial dalam hal berkaitan dengan keuangan. Ketika mereka, Anda, suami istri melakukan itu, maka Kristus akan mengubah air kejujuran itu menjadi anggur. Menjadi mukjizat yang menjadi sesuatu yang lebih baik. Sebaliknya, yang akan terjadi, kalau tidak ada itu, ya apa yang mau diubah oleh Kristus menjadi anggur? Karena yang diubah oleh Kristus menjadi anggur itu adalah air yang tidak berwarna itu, yang transparan. Berikutnya, air itu tempayan keempat. Tempayan kelima, air itu tidak berbentuk, atau bentuknya mengikuti tempat di mana ia ditempatkan. Air tidak berbentuk artinya bahwa air itu menandakan fleksibilitas atau keluasan. Jadi mau ditempatkan dimanapun ya sesuai dengan tempatnya. Menyesuaikan. Ini bisa dalam arti fisik maupun dalam arti secara psikologis maupun rohani. Misalnya, ketika bentuk seorang istri berubah seiring waktu, kan? Ya, apalagi setelah melahirkan begitu. Ya, apakah itu mengubah juga kasih seorang suami terhadap istri? Ya. Karena perubahan itu selalu menjadi bagian dari dinamika kehidupan kita. Suami juga bisa mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Nah, dalam hal ini lalu diperlukan sikap atau semangat fleksibilitas keluasan dari masing-masing pasangan untuk memahami perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri pasangannya. Jika misalnya pada suatu saat sang suami tidak lagi memiliki pekerjaan karena pekerjaannya terhenti, apakah seorang istri bisa memahami situasi itu, tetap memberikan dukungan atau justru sebaliknya menghakiminya dengan penilaian-penilaian yang negatif? Perubahan terjadi di dalam dinamika hidup rumah tangga. Saudara-saudari yang terkasih, Kristus mengubah air pernikahan mereka yang tadi tidak berbentuk tadi menjadi anggur manis yang berisi, yang memiliki rasa dan memiliki kualitas yang lebih di dalam sikap saling menghormati satu sama lain. Saudara-saudari yang terkasih, itu tempayan yang kelima. Tempayan yang terakhir, tempayan yang keenam, air itu tidak berasa. Situasi tidak berasa di dalam pernikahan bisa jadi menandakan momen-momen atau peristiwa biasa di dalam hidup pernikahan. Ketika mungkin di sana tidak dirasakan adanya situasi kegembiraan serta keakraban yang kemudian berpengaruh terhadap pernikahan itu berubah menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Dan itu bisa terjadi seiring dengan berjalannya waktu. Merenungkan ini, saya ingat satu peristiwa kecil. Seorang yang sudah menikah selama 10 tahun, seorang suami datang kepada konselor pernikahan. Lalu dia bercerita kepada konselor itu, saya itu sekarang mengalami pernikahan saya itu serasa hambar. 10 tahun yang lalu ketika saya menikah, saya dipenuhi dengan sukacita, kegembiraan, keluarga kami penuh dengan kehangatan. Ketika saya pulang kerja, saya selalu disambut dengan gonggongan anjing kecil saya yang datang menyambut, dan istri saya yang datang membawakan sandal untuk mengganti sepatu saya. Seiring perjalanan waktu, setelah 10 tahun berjalan, ketika saya datang, anjing saya datang menyambut saya dengan membawakan sandal, istri saya menggonggong terus.
Lalu konselor itu hanya mengatakan, loh apa masalahnya? Bukankah Anda mendapatkan pelayanan yang sama? Kan? Dapat gonggongan, dapat sandal, ya. Hanya saja beda yang memberikan. Orang bisa mengalami situasi yang berubah di dalam hidup perkawinan, sehingga seringkali perkawinan mungkin tidak terasa lagi. Nah, mari kita sediakan itu bagi Anda di dalam kehidupan rumah tangga. Ketika mengalami situasi itu, sediakan itu dan rasakan itu sebagai air yang juga tidak berasa. Persembahkan kepada Yesus untuk diubah menjadi anggur yang nantinya berasa manis. Maka dengan 6 tempayan itu, 6 tempayan air yang diubah oleh Yesus menjadi anggur, mari di dalam kehidupan kita memohon rahmat Tuhan. Itulah wujud ambil bagian kita di dalam mukjizat yang diberikan oleh Tuhan. Dan sebetulnya mukjizat yang dilakukan di Kana itu adalah persiapan bagi kita untuk menerima mukjizat yang lebih besar. Apa itu mukjizat Ekaristi? Kita mendapatkan kemiripan di antara keduanya. Kalau di dalam mukjizat Kana air diubah menjadi anggur, nanti di dalam mukjizat Ekaristi di mana diberikan oleh Yesus pada hari Kamis Putih, ditetapkannya perjamuan Ekaristi, Yesus mengubah anggur dan roti menjadi darah dan tubuhnya. Dan itu terjadi karena dengan disertai kata-kata yang mirip. Hari ini kita mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Maria tetapi tetap terarah kepada Kristus. Lakukanlah segala apapun yang dimintanya untuk dilakukan. Itu perintah Maria kepada pelayan. Kita ingat di dalam perjamuan malam terakhir Yesus mengatakan, lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Maka sebetulnya ini adalah dikatakan tanda-tanda awal, belum apa-apa. Nanti mukjizat yang lebih besar adalah mukjizat penyerahan diri Yesus sendiri. Maka semoga kita juga boleh mengalami itu di dalam hidup kita, terutama untuk Bapak Ibu yang menjalani kehidupan berumah tangga. Semoga Tuhan Yesus yang kita undang untuk hadir di dalam keluarga kita masing-masing mengubah kepuasan Anda, harapan Anda masing-masing pasangan untuk menjadi anggur sukacita di dalam hidup pernikahan Anda. Tempayan pertama. Semoga dia menyediakan makanan, menjadikan makanan yang Anda sediakan setiap hari di rumah. Tersedianya makanan di rumah hal biasa yang dilakukan sehari-hari. Menjadi anggur yang memberikan kesehatan bagi keluarga Anda. Semoga Yesus sendiri yang mengubah air pengampunanmu, air yang mencuci, yang membersihkan, menjadi anggur pernikahan yang damai dan memberikan hidup pernikahan yang langgeng dan hanya bisa dipisahkan oleh kematian. Semoga dia mengubah airmu yang tidak berwarna, air di dalam keluargamu masing-masing, di dalam rumah tanggamu yang tidak berwarna, menjadi anggur kepercayaan dan kesetiaan Anda di dalam hidup rumah tangga. Semoga dia mengubah air keluarga Anda masing-masing yang tidak berbentuk, yang memiliki fleksibilitas dan keluasan untuk menjadi anggur yang menumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai. Dan semoga dia mengubah air yang tidak berasa di dalam hidup rumah tangga Anda menjadi anggur yang manis, cinta yang penuh dan saling meneguhkan di dalam hidup rumah tangga. Tuhan memberkati.